Young men, haven't you caught anything? Not a thing! Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. Fill these jars with water. Sir, come with me. Before my child dies. Go. Your son will live. Do you want to get well? Sir, I don't have anyone here to put me in the pool when the water is stirred up. Get up. Pick up your mat and walk. There is a boy here who has 5 loaves of barley bread and 2 fish. But they will certainly not be enough for all these people. Lazarus! Come out! We give this city to the Lord! Jericho is ours! I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise, treasures that fade are never enough. Then you came along, put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn grays into gardens.
turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing, God. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. You turn graves into gardens. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 5 Mei 2024. Hari ini minggu pertama setelah firman Tuhan disampaikan, kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Doa saya Bapak Ibu kita semua diberkati lagi melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, melalui perjamuan kudus hari ini, dan secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, kita baru saja minggu lalu kita baru saja menyelesaikan seri khotbah belajar dari kitab Keluaran. Doa saya dan Ibu Sarah dan semua hamba Tuhan yang menyampaikan seri khotbah ini, kami semua berdoa Bapak Ibu benar-benar mendapatkan kekuatan lagi dari seri khotbah yang lalu. Nah, Bapak Ibu, mulai minggu ini kita akan memulai satu seri khotbah yang baru dengan tema kuasa dan perintah Tuhan atas hal-hal yang mustahil. Dalam seri kuasa dan perintah Tuhan atas hal yang mustahil ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengenal, memahami, dan pada akhirnya mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Khususnya di tengah situasi yang nampaknya mustahil sekalipun, yang sedang Bapak Ibu dan saya atau kita semua hadapi mungkin pada saat-saat sekarang ini. Nah Bapak Ibu, kuasa Tuhan kita Yesus Kristus harus kita akui melampaui kuasa siapapun, baik di dunia maupun di dunia yang akan datang. Seperti yang ditulis dalam Efesus pasal 1 ayat 18-21. Bapak Ibu perhatikan bagian firman Tuhan ini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah Bapak Ibu, melalui seri ini diharapkan kita makin mengenal dan mengalami kehebatan dan kebesaran kuasa Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya, kita semua tidak lagi hidup dalam keraguan. Tapi kita semua makin mengasihi Tuhan, makin mempercayai Dia, makin mempercayai bahwa kuasanya lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Termasuk lebih besar dari semua pengalaman-pengalaman hidup kita, pengalaman hidup Bapak Ibu. Betapapun hebatnya pengalaman kita Bapak Ibu. Bagian pertama seri ini di bawah tema Power Over Experience atau kuasa Tuhan di atas pengalaman. Kita akan sama-sama belajar dari satu kisah dalam perjanjian baru yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14. Saya ingin membacakan buat kita semua. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Bapak Ibu. Mari sama-sama kita lihat bagian firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut.
Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10, kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Dan ayat terakhir 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita lebih jauh belajar bagian firman Tuhan ini. Sebelum saya share kepada Bapak Ibu berkat Tuhan apa yang saya dapat ketika saya membaca, mempelajari kisah ini atau bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Khususnya ketika kami mulai satu seri yang baru, belajar tentang kuasa dan perintah Tuhan atas hal-hal yang mustahil dalam hidup kami. Kiranya bagian firman Tuhan ini, seri khotbah yang baru, bagian firman Tuhan atau topik yang pertama ini yang sudah menjadi berkat buat hamba secara pribadi yang akan hamba share pagi hari ini, juga kiranya menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang mengikuti, mendengarkan firman Tuhan ini secara online. Apapun pergumulan, situasi, seberat apapun yang mereka hadapi, kiranya firman Tuhan ini berbicara kepada mereka lagi, kepada kami lagi. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya yakin ya, kita semua sekarang ini khususnya pasca pandemik, sangat familiar dengan istilah virtual. Ya, mana-mana ada virtual. Dulu nggak terlalu familiar istilah ini. Tapi sekarang sangat familiar, sangat terkenal. Nah, untuk pembelian atau rental apartemen saja Bapak Ibu ya, ada beberapa owner atau company menjanjikan tour secara virtual untuk dapat mengenal apartemen yang tersedia. Hanya dengan cara apa? Hanya dengan cara mengunjungi situs website mereka. Contoh lain, beberapa bulan lalu waktu kami mau mengurus tax Bapak Ibu ya, tax person yang baru yang kami pakai memberikan kepada kami 2 option. Nah, ini pertama kali kami pakai dia berikan 2 option. Yang pertama dia bilang kami bisa melakukannya secara in person. Bertemu muka dengan dia, tapi ada option yang kedua. Dia memberikan tawaran yang kedua, kita juga bisa melakukan pengurusan tax ini melalui virtual meeting. Bapak Ibu, tidak bertemu langsung. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, dunia maya sekarang ini telah membuka satu dunia pengalaman virtual baru bagi generasi sekarang. Tentu saja ada satu kelemahan yang cukup signifikan, cukup mendasar pada pengalaman-pengalaman virtual ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat. Menurut saya, pengalaman virtual ini bukan kehidupan yang nyata, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Boleh dikatakan ini hampir seperti hidup. Mereka yang sedang mencari rumah atau apartemen baru dengan cara virtual tidak akan dapat bertemu langsung dengan tetangga mereka. Tidak bisa lihat langsung siapa tetangga mereka. Atau mereka juga tidak bisa mencium bau-bau yang ada di sekitar apartemen itu. Atau mereka juga tidak bisa mendengar suara lalu lintas dalam jalan di sekeliling apartemen itu. Atau bahkan mereka tidak bisa yakin dengan warna apa meja di dalam apartemen itu, warna tembok dan lain sebagainya. Mungkin bisa tahu, tapi tidak 100%. Sehingga, Bapak Ibu, dunia maya mewakili dunia nyata, tapi hanya dalam cara yang sangat-sangat terbatas. Atau dengan kata lain, sangat dangkal. Nah, demikian pula dengan kehidupan rohani kita, Bapak Ibu.
Menurut saya, pengalaman hidup sehari-hari kita hanyalah semacam dunia virtual jika dibandingkan dengan kebesaran dan kuasa Tuhan yang jauh melebihi pengalaman hidup kita, sehebat apapun itu. Sehebat apapun pengalaman Bapak, Ibu, dan saya. Pengalaman tanpa kuasa Tuhan bagi saya seperti hidup di permukaan saja, tanpa kedalaman pengalaman yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Sang Pencipta. Apa itu? Itulah pengalaman dalam melihat kuasa Tuhan yang jauh melebihi dari semua pengalaman hidup kita. Alkitab katakan, jika Bapak, Ibu, dan saya, jika kita hanya hidup berdasarkan pengalaman tanpa mengerti adanya kuasa yang jauh lebih besar dari pengalaman itu sendiri, Bapak, Ibu, kita sebenarnya sedang hidup tanpa merasakan arti dari pengalaman yang seutuhnya. Pengalaman dengan Pencipta tentunya. Itulah pengalaman bersama Tuhan. Saya katakan tadi, pengalaman dalam menyaksikan adanya kuasa yang melampaui, melebihi dari semua pengalaman kita. Seperti dalam dunia virtual tadi. Sama seperti orang yang ingin membeli rumah atau apartemen yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tadi. Mereka hanya bisa mendapat gambaran, tapi tidak pernah kontak langsung dengan lingkungan di mana mereka akan tinggal nanti. Benar nggak, Bapak Ibu? Hanya bisa mendapatkan gambaran, tapi mereka tidak pernah bisa kontak langsung dengan tetangga. Tidak bisa tahu langsung tetangga mereka itu seperti apa nantinya. Keributan apa di sekitar apartemen. Demikian pula, Bapak Ibu, dalam hidup rohani kita sebagai orang percaya. Apalah artinya pengalaman jika tidak disertai dengan komunikasi? Apalah artinya pengalaman jika kita tidak melihat bagaimana Sang Pencipta kita bekerja? Apalah artinya pengalaman jika kita tidak pernah connect, tidak pernah kontak langsung dengan Tuhan, Allah Pencipta kita? Nah, sehingga Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, sekali lagi. Saya dan Ibu Sarah sudah mengulang ini terus. Untuk benar-benar bisa mengalami kedalaman, pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan melihat keluasan hidup kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua harus mengalami yang namanya kelahiran kembali secara rohani. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu, karena setelah mengalami kelahiran kembali, secara rohani barulah kita dapat berinteraksi dengan berbagai sifat multidimensi dan supranatural dari Allah, dari Sang Pencipta. Mereka yang menjalani hari-hari mereka dengan mengabaikan kehadiran Sang Pencipta, tidak pernah berhenti sejenak untuk mengucapkan terima kasih misalnya, atau berhenti untuk mendoakan, membawa semua kekhawatiran mereka kepada Tuhan, atau mencari kehendak Tuhan dalam bagian-bagian kitab suci dalam Alkitab. Bapak Ibu, ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Mereka hampir menjalani kehidupan seperti dunia virtual tadi. Sehingga Bapak Ibu, mari kita lihat sedikit latar belakang dari kisah yang sudah saya bacakan tadi dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14. Kisah ini kalau Bapak Ibu ingat kembali atau lihat kembali bagian firman Tuhan tadi, kisah ini terjadi sesudah kebangkitan Yesus. Dan ini merupakan penampakan Tuhan Yesus yang ketiga kali kepada para muridnya. Peristiwa ini terjadi di pantai Danau Tiberias ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 7 muridnya. Mereka harus kembali mencari kehidupan bagi keluarga mereka. Selama mereka mengikuti Tuhan Yesus, orang-orang yang melayani Tuhan Yesus melayani mereka juga. Namun Bapak Ibu, sesudah kematian Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Mereka butuh makan minum bagi diri mereka dan keluarga mereka. Itulah sebabnya Petrus mengatakan dalam pasal 21 ayat 3 tadi, perhatikan kata Petrus atau kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Nah, Bapak Ibu, berdasarkan kisah tadi, ada 3 hal penting yang saya ingin sharingkan pagi ini sehubungan dengan topik kita yang pertama hari ini, power over experience, atau kuasa Tuhan di atas pengalaman kita. Yang saya yakin juga Tuhan mau ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Yang pertama Bapak Ibu yang saya dapatkan ketika belajar bagian firman Tuhan ini. Kita semua tidak dapat mengandalkan pengalaman kita. Apapun itu, betapapun hebatnya pengalaman itu Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, saya tidak suka memancing ya. Bagi saya ini pekerjaan yang membosankan dan sulit, boleh dikatakan. Membosankan menurut saya. Ada Bapak Ibu yang mungkin senang sekali kalau memancing. Saya kalau lihat orang memancing, saya bilang, aduh apa ya artinya itu. Tunggu, dapat. Ya kalau dapat ikan. Kadang-kadang nggak dapat juga kan Bapak Ibu. Nah, apalagi harus pergi di malam hari, menunggu sekian lama, berhadapan dengan bau amis ikan di sungai, di laut, dan lain sebagainya. Saya kurang tertarik. Tapi Bapak Ibu, Petrus dan teman-temannya, jangan lupa, mereka adalah nelayan yang sangat berpengalaman.
Mereka adalah nelayan yang sangat profesional. Dan sebagai mantan nelayan, mereka tahu dengan persis bahwa menangkap ikan di malam hari adalah waktu yang paling produktif bagi mereka, bagi para pelayan di pantai Danau Tiberias. Itulah sebabnya dalam ayat 3b dikatakan apa? Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi perhatikan, malam itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu, diceritakan dalam kisah ini, semalam-malaman mereka memakai semua keahlian mereka, semua skill, pengalaman nelayan mereka untuk bisa menangkap ikan. Tapi apa yang terjadi? Tidak seekor ikan pun yang bisa mereka tangkap pada malam itu, Alkitab catat. Memang peristiwa ini terasa aneh. Kenapa? Karena para murid yang adalah mantan nelayan ini, sekali lagi, sangat profesional, pasti mereka tahu benar saat yang tepat untuk mendapatkan ikan. Kalau sampai mereka naik ke perahu dan mereka putuskan untuk menangkap ikan, sebagai nelayan yang profesional, mereka tahu dengan persis bahwa waktunya tepat ini pasti akan mendapatkan banyak ikan. Dan mereka tahu di daerah di Danau Tiberias yang paling membanyak menghasilkan ikan. Bukan hanya waktu, mereka tahu persis lokasinya. Tapi Bapak Ibu, rupanya dalam kisah ini Tuhan Yesus sedang membawa mereka, membawa para murid ke titik untuk mengerti satu hal. Mengerti apa? Bahwa pengalaman sehebat apapun, pengalaman mereka sebagai nelayan bukanlah sesuatu yang dapat mereka andalkan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal yang sama dengan para murid? Saya ada banyak kisah contoh dalam hidup saya Bapak Ibu, tapi pengalaman saya yang saya ingin share pagi ini, pengalaman saya pribadi Bapak Ibu, setelah 8 tahun, setelah lulus dari I3, saya dan Ibu Sarah menikah, kemudian kami diberi kesempatan oleh Tuhan melayani hampir 8 tahun melayani di GKKA Sidoarjo. Dengan total jemaat boleh dikatakan termasuk anak-anak sekolah minggu, boleh dikatakan sekitar 300 sampai 350 orang jemaat waktu itu Bapak Ibu. Jemaat dewasa, termasuk anak Sunday School, remaja, pemuda, dan ya semua total jemaat waktu itu Bapak Ibu. Kemudian, tahun 2005 kami diminta untuk melayani di GMII Los Angeles, tepatnya di kota Downey. Jemaat yang jauh lebih kecil Bapak Ibu, jauh berjumlah sekitar 50-60 orang yang boleh dikatakan adalah para imigran pendatang yang adalah orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Amerika. Ada yang jemaat kami waktu itu di Downey, ada yang sudah tinggal lebih dari 40 tahun di sini, di negara ini Bapak Ibu. Tentunya culture, atmosfer, dan kondisi pelayanan benar-benar berbeda. Awal-awal kami datang, saya dan Ibu Sarah katakan, pasti kami tidak akan mendapatkan kesulitan apa-apa karena kami sudah ada pengalaman melayani 300 sampai 350 jemaat. Ini hanya sekitar 50-60 orang saja. Tentunya tidak akan sulit karena jemaatnya jauh lebih kecil. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang Tuhan buat dalam pelayanan kami? Tahun 2008, setelah 3 tahun melayani di GMI Los Angeles, di Downey. Tahun 2008 menurut saya adalah tahun yang penuh air mata bagi saya dan Ibu Sarah. Tidak ada hari yang tidak kami lewati dengan air mata menghadapi pergumulan pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu, justru dengan semua pengalaman pahit dan menyakitkan di tahun itu, di tahun 2008 itu, Tuhan membawa saya dan Ibu Sarah sampai kepada satu titik di mana akhirnya kami berdua sadar bahwa pengalaman kami selama kurang lebih 8 tahun melayani di GKKA Sidoarjo. Bapak Ibu, di GKKA Sidoarjo kami banyak mengalami hal-hal yang luar biasa. Kami banyak belajar ketika kami melayani di sana. Saya dan Ibu Sarah selalu menganggap GKKA Sidoarjo sebagai buah sulung dari pelayanan kami. Setelah kami lulus sekolah teologi, kami menikah. Inilah pengalaman pelayanan pertama dari kami. Kami banyak belajar. Tapi Bapak Ibu, tahun 2008 Tuhan bawa kami sekali lagi pada satu titik bahwa pengalaman-pengalaman sehebat apapun, hampir 8 tahun di GKKA Sidoarjo, tidak dapat kami andalkan di sini. Dengan situasi pelayanan yang sangat berbeda, Tuhan membawa saya dan Ibu Sarah, membawa kami berdua pada titik kesadaran bahwa yang kami bisa andalkan hanyalah Tuhan saja. Tahun 2008 Tuhan ajar kami untuk benar-benar bertekuk lutut di bawah kuasa Tuhan. Tunduk terhadap kuasa Tuhan. Tidak mengandalkan pengalaman-pengalaman yang lalu. Sehingga Bapak Ibu, hal yang pertama, kita tidak bisa mengandalkan pengalaman kita sehebat apapun. Belajar dari kisah ini. Yang kedua, saya belajar hal yang kedua. Tuhan Yesus selalu hadir. Oke Bapak Ibu, kita tidak bisa andalkan pengalaman. Tapi yang kedua saya lihat justru Tuhan Yesus selalu hadir tepat pada waktunya. Ketika kita sadar bahwa pengalaman bukanlah andalan. Bapak Ibu bisa lihat dari ayat 4. Ayat 4 katakan apa? Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu, sekali lagi, hari sudah mulai siang. Matahari sudah mulai muncul perlahan. Danau Tiberias tidak gelap gulita lagi.
Sehingga sesuai teori, sekali lagi sesuai teori menangkap ikan, tidak mungkin para murid mendapatkan ikan lagi karena ikan akan berenang di tempat yang lebih dalam ke tempat yang lebih gelap. Bapak Ibu yang punya pengalaman atau suka memancing, senang menangkap ikan, tahu teori ini. Itu artinya mereka memang tidak membawa pulang hasil tangkapan seekor pun, Bapak Ibu. Ayat 3, mereka tidak menangkap apa-apa, kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di saat itulah Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada ketujuh murid itu. Mereka tidak mengenal siapa Yesus. Mereka tahu dia sudah bangkit, tapi mereka tidak menyangka bahwa Yesus akan datang ke tempat mereka mencari ikan. Yesus memperlihatkan diri kepada mereka di saat mereka berada dalam keputusasaan. Apa yang kita pelajari di sini, Bapak Ibu lihat, kegagalan mendapatkan ikan membuat mereka putus asa. Dan inilah yang Tuhan Yesus nanti-nantikan. Mengapa? Karena Tuhan tahu, sebagai manusia kita selalu mengandalkan pengalaman kita di masa lalu. Itulah kita. Sehingga Tuhan perlu membawa para murid dan kita pun. Tuhan perlu membawa kita kepada satu titik kesadaran. Bahwa saya tidak bisa mengandalkan pengalaman. Dan disitulah Tuhan hadir, Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Tuhan mengizinkan pengalaman masa lalu kita untuk menjadi hal yang dapat menjadi pelajaran penting untuk kemudian hari. Tapi jangan lupa, pengalaman itu tidak boleh menjadi andalan kita. Di sini terlihat bahwa Tuhan membawa mereka, para murid, ke titik di mana mereka menyerah, mereka putus asa, mereka kecewa, mereka lapar, mereka lemah. Untuk apa? Supaya kuasa Tuhan dinyatakan, ditunjukkan. Dan di saat seperti inilah Tuhan hadir dan memperlihatkan dirinya kepada para murid. Saat yang tepat, Yesus selalu hadir tepat pada waktunya. Bapak Ibu, itu pun yang terjadi tahun 2008. Kami putus asa, kami kecewa Bapak Ibu, kami sedih, air mata. Kami rasanya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan hadir. Bapak Ibu di New Life NLCC Indonesia tahu. Pengalaman dengan Global Mission Night atau Mission Night yang kita adakan tiap tahun mulai tahun 2007 sampai tahun ini. Atau tahun kemarin paling tidak. Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan selalu membawa saya pribadi paling tidak untuk tidak pernah mengandalkan pengalaman. Setiap tahun, setiap kali mempersiapkan Global Mission Night, doa saya selalu sama. Kalau Bapak Ibu yang di NLCC Indonesia, saya sudah selalu share ini. Doa saya apa? Tiap kali mau Mission Night. Tuhan berikanlah saya iman yang sama. Ketika saya pertama kali mempersiapkan Mission Night di tahun 2007. Berikan saya iman yang sama supaya saya tetap mengandalkan Engkau di tahun ini. Walaupun sejak tahun 2007, Bapak Ibu tahu, atau NLCC Indonesia khususnya, mantan Jamie Downey, kita melihat bagaimana tiap tahun Tuhan berbuat mujizat di Mission Night, di Global Mission Night. Sampai tahun lalu, mujizat besar terjadi. Tapi Bapak Ibu, tiap Mission Night saya selalu membawa diri saya untuk berdoa. Tuhan, berikan saya iman yang sama. Ketika saya mempersiapkan Mission Night pertama kali tahun 2007. Dan Bapak Ibu, tiap tahun Tuhan selalu memberkati Mission Night kita dengan ajaib. Bapak Ibu juga menjadi saksi. Tiap tahun kita, atau paling tidak saya pribadi, diajar Tuhan untuk benar-benar untuk tidak mengandalkan keahlian, pengalaman di tahun-tahun yang lalu. Saya tahu, tim kita atau tim NLCC Indonesia ini dilengkapi dengan orang-orang yang dengan skill, dengan keahlian, dengan talenta-talenta yang sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu. Satu tim yang solid, yang kuat. Tapi sekali lagi, tiap Mission Night, Tuhan mengajar saya untuk tidak mengandalkan pengalaman, keahlian kita sehebat apapun. Global Mission Night tahun lalu, Bapak Ibu, tahun 2023 menurut saya sedikit spesial. Karena memberi saya pelajaran penting. Karena sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, maka saya begitu yakin, Bapak Ibu, bahwa tahun ini, tahun 2023 lalu maksud saya, kita tidak akan mendapatkan banyak donasi seperti tahun-tahun yang lalu. Sudah selama 3 tahun terakhir kita selalu mendapatkan di atas 90.000 US dollar, Bapak Ibu. Tapi tahun 2023, kalau Bapak Ibu ingat, saya katakan kepada jemaat di NLCC, kemungkinan di tahun ini kita hanya mendapat, kalau menurut saya, kita dapat 20.000 saja, itu sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu ingat? Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan bekerja dengan caranya yang sama sekali tidak terduga. Di luar logika kita. Malam misi tahun 2023, Tuhan memberkati kita, kalau boleh saya katakan, berlipat kali ganda. Jauh lebih besar dari malam misi tahun 2022. Dan yang lebih ajaib lagi, Bapak Ibu, Tuhan memakai siapa dalam mempersembahkan dana-dana di malam misi yang kita capai tahun lalu? Para janda,
keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah finansial. Mereka lah yang dipakai Tuhan untuk memberi di malam misi pada tahun lalu. Bapak Ibu, saya dan Ibu Sarah, saya terharu, saya tersungkur di bawah kaki Tuhan. Apa yang saya pelajari? Kuasa Tuhan melebihi semua keahlian, melebihi semua pengalaman kita. Pengalaman hidup saya menjadi sempurna setelah saya melihat Tuhan bekerja, menyatakan kuasanya yang melebihi semua pengalaman saya. Saya nggak tahu bagaimana ini Bapak Ibu. Tapi itu yang saya pelajari. Sehingga Bapak Ibu, aplikasi buat kita banyak kali dalam hidup kita Tuhan melakukan hal yang sama. Tuhan seringkali membiarkan kita memakai akal kita, pengalaman kita, dan berusaha tanpa mengandalkan Tuhan. Sampai kita gagal dan putus asa. Barulah Tuhan menyatakan dirinya bagi kita. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Pelajaran ketiga yang saya dapatkan. Tuhan satu-satunya Allah yang sanggup mengubah kegagalan kita menjadi kesuksesan, menjadi keberhasilan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang kuasanya melampaui pengalaman manusiawi kita. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya, Tuhan Yesus dengan sengaja bertanya kepada mereka seperti di ayat 5. Perhatikan, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Murid-murid sedang dalam keadaan putus asa, Bapak Ibu, pada waktu itu. Merasa gagal, mereka capek, lapar, ngantuk. Tapi mereka menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, saya lihat di sini, dengan jujur. Tidak ada. Dan itu yang Tuhan mau dari mereka, termasuk dari kita. Kejujuran hati bahwa kita tidak punya apa-apa. Pengalaman kita ternyata tidak akan membawa kesuksesan dalam bentuk apapun. Para murid, pengalaman mereka ternyata tidak akan membawa kesuksesan dalam menangkap ikan. Satu pun mereka tidak dapatkan. Bapak Ibu, seringkali itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Jika kita masih menyombongkan diri dan mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan pengalaman masa lalu kita, mengandalkan hikmat manusia kita, kepintaran manusia kita, maka Tuhan tidak akan berbuat apa-apa. Banyak kali, sering kali seperti itu. Kegagalan kita hanya akan tetap menjadi kegagalan yang nantinya berakhir kepada kejatuhan dan kehancuran. Tetapi Bapak Ibu, belajar dari kisah ini, belajar dari para murid, belajar dari kejujuran mereka. Ketika kita jujur dengan diri kita dan kepada Tuhan, disitulah pintu berkat baru terbuka. Katakan pada Tuhan, "Tuhan, gak ada. Saya gak mengandalkan siapapun. Saya sudah tidak punya apa-apa. Saya tidak mampu, Tuhan." Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami hal yang sama? Ingat, Tuhan membutuhkan kejujuran kita ketika kita berkata seperti para murid, "Tidak ada, Tuhan. Tidak ada. Aku tidak punya apa-apa lagi." Banyak orang sering tanya kepada saya, "Pak Riki, kenapa Pak Riki sering kesaksian? Bagaimana Tuhan buat mujizat ketika Tuhan cukupkan kebutuhan kebutuhan Pak Riki?" Tiap kali bersaksi, "Wah, Tuhan cukupkan kebutuhan saya dengan caranya yang ajaib." Kenapa saya tidak? Saya berdoa-berdoa tapi tidak pernah lihat mujizat Tuhan cukupkan kebutuhan saya atau kebutuhan materi saya. Saya berganggu. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika saya bilang sama Tuhan tidak ada, benar-benar tidak ada. Nol. Tapi Bapak Ibu mungkin Tuhan tidak jawab karena mungkin Bapak Ibu tidak jujur. Bapak Ibu bilang tidak ada, tapi sebenarnya masih ada. Di tabungan Bapak Ibu masih banyak. Sehingga Tuhan tidak jawab. Tapi coba belajar. Benar-benar tidak ada. Katakan kepada Tuhan, "Tidak ada Tuhan. Aku tidak punya apa-apa lagi." Tuhan buat mujizat. "Aku nol Tuhan, aku nothing tanpa Engkau." Bapak Ibu, kejujuran kita terhadap ketidakberdayaan kita merupakan pintu berkat untuk Tuhan. Ingat ini, kebenaran ini. Tuhan berbuat mujizatnya, artinya Dia mengubah kegagalan para murid dengan memberi mereka perintah. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, perhatikan ini, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Pertama, secara manusia Yesus adalah mantan tukang kayu, bukan nelayan. Ingat Bapak Ibu, Yesus tidak punya pengalaman apapun dalam dunia nelayan. Kedua, para murid sudah berusaha semalaman menebarkan jala mereka dan tidak menghasilkan seekor ikan pun. Berdasarkan teori mereka, pengalaman mereka sebagai seorang nelayan profesional. Perlu kita ketahui, perahu nelayan masa itu memiliki panjang sekitar 15-20 kaki dan lebar 4-5 kaki. Perahu itu hanyalah sebuah perahu kecil. Jadi sebenarnya perintah Tuhan Yesus untuk menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu adalah perintah yang tidak masuk akal. Jika tidak ada ikan di sisi kiri perahu, secara teori, bagaimana mungkin ada ikan di sisi kanan? Itu hanya sebuah perahu kayu kecil. Kecil saja. Kiri nggak ada, mana mungkin ada di sebelah kanan, Bapak Ibu kan? Kecuali kapal yang sangat besar. Mungkin kiri nggak ada di kanan. Ini kecil.
Mana mungkin ada. Itu hanya sebuah perahu kecil sekali lagi. Namun para murid apa yang terjadi? Para murid mentaati perintah Tuhan Yesus. Mereka tidak melawan, katakan, oh Tuhan, kami sudah coba semalam-malaman dengan semua pengalaman. Kamu kan tidak punya pengalaman sebagai seorang nelayan, kamu tukang kayu. Kami sudah coba, mana mungkin kiri tidak ada, mana mungkin kanan ada. Tapi Bapak Ibu, mereka taat. Dan firman Tuhan katakan, ketaatan mereka membuahkan hasil. Tuhan mau para murid tahu bahwa hanya Dia satu-satunya Allah yang sanggup mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Kegagalan menjadi keberhasilan. Ketidakmungkinan menjadi sesuatu yang mungkin. Hanya Dia, hanya Tuhan satu-satunya Allah yang berada jauh di atas pengalaman manusia kita. Ketika kita taat pada perintahnya, maka mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, mendengar nasihat dan petua dari orang tua kita, atau boleh katakan orang yang lebih tua, selalu tidak pernah merugikan kita. Bahkan sebaliknya akan banyak mendatangkan keuntungan dan keselamatan. Itu pada umumnya. Bapak Ibu, apalagi dengan Tuhan kita yang maha tahu, maha kuasa, maha bijaksana. Dia memberikan perintah kepada kita. Bapak Ibu, taat saja. Tidak usah bertanya macam-macam karena Dia yang memberi perintah, maka Bapak Ibu yakinlah Dia yang akan mengirimkan mujizatnya. Ketika para murid pergi mencari ikan di malam hari, mereka bekerja dalam daging dan berdasarkan sekali lagi pengalaman pribadi mereka. Hasilnya apa? Mereka tidak mendapatkan atau menangkap ikan, tidak menangkap apapun. Sehingga sekali lagi jangan pernah berlaku bodoh dengan mengandalkan pengalaman kita. Pengalaman selalu dapat menjadi pelajaran penting, tapi bukan untuk diandalkan. Andalkan Tuhan dan kuasanya yang melebihi semua pengalaman kita. Dan yang lebih penting, taat ketika Dia memberikan perintah. Nah Bapak Ibu, sebelum saya tutup bagian ini, menarik karena Yohanes mencatat jumlah ikan yang diperoleh di pasal 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak, kata firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus di sini sekali lagi ingin menunjukkan kuasanya yang sanggup membuat dari yang tidak ada ikan sama sekali menjadi mendapatkan 153 ikan besar dan tidak membuat jala mereka rusak. Ada yang mengatakan kemungkinan jala itu merupakan jala sewaan, mengingat para murid telah meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan mereka kurang lebih 3,5 tahun. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka mujizat kuasanya di atas pengalaman mereka. Di bagian lain di Lukas pasal 5 ketika Tuhan Yesus pertama kali bertemu dengan Petrus dan memanggilnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia, Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga berbuat mujizat, bukan? Mereka tidak mendapat ikan apa-apa, tapi Tuhan memerintahkan mereka untuk menebarkan jala mereka ke tempat yang dalam. Dan mereka berhasil mendapatkan ikan yang banyak, tapi ikan yang banyak itu membuat jala mereka tidak koyak. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan sering kali memakai kegagalan kita sebagai pintu untuk kita belajar terus bergantung kepada Tuhan. Dan sebagai pintu untuk menunjukkan kebesaran kuasanya yang tidak terbatas. Dan ingat satu hal penting, ketika Tuhan memberkati kita dengan mujizat, ingatlah itu bukan kita, tapi itu Tuhan. Pasal 21 ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Yohanes menulis kisah ini dengan menunjukkan bahwa mujizat yang baru saja terjadi di depan mata mereka adalah karya tangan Tuhan dan bukan karena pengalaman para mantan nelayan. Bapak Ibu, pada masa-masa awal gerakan Calvary Chapel, Time Life datang untuk membuat artikel tentang Chuck Smith dan ingin mengetahui apa rahasia gerakan Calvary Chapel. Apa rahasia keberhasilan pelayanan mereka di antara kaum hippie. Jawaban Chuck Smith diambil dari ayat ini Bapak Ibu. Itulah Tuhan. Itu Tuhan. Dan saya sangat menyukai jawaban itu. Bukan saya. Bukan itu yang kami lakukan. Tapi Tuhan yang bekerja. Itu Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kapanpun Tuhan memakai kita Bapak Ibu, respon kita harus selalu seperti itu. Seperti para murid, pengalaman hamba Tuhan besar Chuck Smith dan pengalaman banyak hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab lain. Itu Tuhan, bukan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Hari ini kami belajar lagi banyak pelajaran penting dari kisah para murid yang melihat mengalami mujizat Tuhan di Danau Tiberias. Ketika awalnya dengan semua pengalaman mereka sebagai seorang nelayan, mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapat ikan seekor pun. Tapi ketika Tuhan hadir, Tuhan menyatakan mujizat Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka belajar, dan kami pun mau belajar dari kisah ini,
bahwa memang kami tidak bisa mengandalkan pengalaman kami sehebat apapun. Termasuk kami tidak bisa mengandalkan keahlian, kepintaran, kepandaian sehebat apapun dari kami. Hari ini kami benar-benar diajar oleh firman Tuhan untuk mengandalkan Tuhan saja. Hanya mentaati Tuhan saja. Mengandalkan Tuhan, mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Maka pintu mujizat itu akan terbuka. Kami akan melihat bagaimana Tuhan hadir dalam tiap-tiap pergumulan kami, tiap tantangan yang kami hadapi. Tapi sekaligus Tuhan menjawab tiap-tiap doa kami. Tuhan berbuat mujizat. Karena kami datang kepada Tuhan dengan kosong dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak ada, saya nol, saya nothing tanpa Engkau. Dan pada saat itulah Tuhan menyatakan kuasanya. Sehingga kami sama-sama juga belajar dari tiap-tiap hal yang kami alami dalam hidup ini. Ketika kami berhasil, ketika kami menang dalam pergumulan, ketika kami melihat bagaimana Tuhan menjawab. Bukan kami, bukan saya. Tapi itulah Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya Allah yang memang menolong kami semua untuk keluar menang dari tiap-tiap pergumulan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pelajaran penting hari ini lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati waktu perjamuan kudus kami juga hari ini, supaya lewat perjamuan kudus hari ini kami juga kembali dibawa untuk melihat kuasa kemenangan Tuhan di atas kayu salib yang telah membebaskan kami dari dosa, memindahkan kami dari api neraka kepada sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Jemaat yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Bapak Ibu bisa mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang hancur. Terima kasih Tuhan, Engkau mati buat kami, supaya kami semua yang beriman kepada Engkau, percaya akan karya salib, bisa mendapatkan bagian dari hidup kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dan sekali lagi hamba berdoa, perjamuan kudus hari ini, kami tidak hanya mengenang, tapi kami juga ada waktu untuk mengambil komitmen baru, resolusi baru, untuk makin mencintai Engkau, mengasihi Engkau, melayani Engkau, memberi yang terbaik untuk Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur untuk perjamuan kudus, juga ibadah hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh Tuhan lagi melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, dan juga melalui perjamuan kudus kita hari ini. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.